Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainur Husnaini dari Prodi PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang artikel yang telah kelompok kami buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah fikih MI yang diampu oleh Bapak Andi Prastowo, SPDI, MPDI. Artikel yang telah kelompok kami buat ini berjudul Praktik Jual Beli untuk Usia Anak MI atau SD dalam Tinjauan Hukum Islam. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai bagian kajian pustakanya. Nah, langsung saja yuk kita bahas tentang kajian pustaka dari artikel ini. Nah, sebelum kita membahas tentang rukun dan juga syarat-syarat jual beli, apa sih jual beli itu? Jual beli merupakan kegiatan yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam Islam, jual beli ini biasa disebut dengan al-bai atau menjual dan juga al-buyu yang berarti mengganti. Secara umum, jual beli berarti suatu perjanjian tukar-menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yaitu yang satu menerima bendanya dan yang satu yaitu yang memberi sesuai dengan perjanjian dan ketentuan syarat yang disepakati. Seperti yang kita ketahui bahwa anak usia sekolah dasar merupakan anak yang berusia 6-12 tahun. Islam memandang anak usia sekolah dasar ini belum semuanya termasuk atau mencapai balik. Nah, apa sih balik itu? Nah, balik ini diambil dari kata balagha yang berarti mencapai. Secara umum, balik merupakan seseorang yang sudah mencapai usia tertentu untuk dibebani syariat atau taklif dan sudah mampu mengetahui, memahami, serta mengerti hukum tersebut. Sesuai dengan pengertian tadi, kata balik ini tidak lepas dari kata akil. Nah, akil ini berarti berakal yang merupakan lawan kata dari bodoh. Sedangkan balik itu merupakan lawan kata dari anak-anak. Nah, praktik jual beli ini sudah semestinya pasti mencakup adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Nah, syarat sah praktik jual beli ini berisi syarat-syarat atau hal-hal yang sudah seharusnya dipenuhi baik itu dari penjual maupun pembeli. Nah, dalam Islam, syarat jual beli itu ada dua, yaitu balik dan berakal. Berakal berarti rasional atau dapat memikirkan sesuatu dengan masuk akal. Orang yang tidak dapat berpikir secara rasional tidak diperbolehkan untuk melaksanakan praktik jual beli. Baik itu penjual ataupun pembeli yang kurang akalnya itu tidak sah dalam melakukan jual beli. Sehingga mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan praktik jual beli. Mengapa tidak diperbolehkan? Karena nantinya baik penjual ataupun pembeli yang akalnya sehat ini pasti akan merasakan dirugikan. Selain itu, dengan berakal akan mempermudah transaksi antara penjual dan pembeli baik dari segi penyampaian tujuan, tawar-menawar, dan lain sebagainya akan berjalan dengan lancar. Nah, kemudian syarat yang kedua yaitu balik. Nah, balik seperti yang telah dijelaskan tadi yaitu seseorang yang telah mencapai usia tertentu yang dapat dibebani hukum atau taklif serta dapat memahami, mengerti tentang hukum tersebut. Nah, balik juga bisa disebut sebagai masa di mana anak-anak telah memasuki masa pubertasnya. Dalam Islam, biasanya balik merupakan masa di mana seseorang tersebut telah menanggung dosa dari perbuatan yang telah dilakukannya sendiri yang semula ditanggung oleh orang tuanya. Dalam kasus jual beli ini, apabila ada anak yang ditinggalkan
mengumpulkan harta warisan oleh orang tuanya sebelum ia balik dan ia melakukan praktik jual beli, maka praktik jual beli tersebut hukumnya tidak sah. Nah, kenapa tidak sah? Karena si anak belum memasuki usia balik. Namun, praktik jual beli yang dilaksanakan anak tersebut dapat sah jika ada wali yang bertanggung jawab atas dirinya. Namun, apabila yang dilakukan anak tersebut merupakan praktik jual beli yang sederhana dan nilai jual barangnya rendah, maka hal tersebut tidaklah mengapa. Proses jual beli tersebut dapat dikatakan sah. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut akan dijelaskan di pembahasan. Selain syarat-syarat, pada praktik jual beli ini juga terdapat rukun-rukunnya. Nah, rukun sendiri merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi untuk menunaikan sebuah kegiatan, di mana kegiatan dengan menggunakan rukun itu sebagai tolak ukur agar kegiatan tersebut dapat dikatakan sah dan sesuai dengan kaidah Islam yang berlaku. Maka dari itu, pada praktik jual beli juga mempunyai rukun-rukunnya tersendiri. Rukun jual beli terdiri dari yang pertama adanya penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua yaitu adanya barang yang dibeli atau dijual. Kemudian yang ketiga yaitu ada lafal ijab qabul atau akad. Nah, ijab adalah merupakan penawaran ataupun penyerahan yang diajukan oleh pihak pertama. Kemudian qabul adalah tanggapan persetujuan dari pihak yang lain. Kemudian rukun yang terakhir yaitu terdapat niat baik dari antara penjual maupun pembeli untuk melakukan praktik jual beli tersebut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.